Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikorodotol IC izin mempresentasikan mengenai ujian praktik reinforcement learning dengan judul Energy Usage Reduction by 40% at Google Data Center with Reinforcement Learning. Judulnya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu pengurangan penggunaan energi oleh data center Google dengan menggunakan reinforcement learning. Saya Faikorodotol IC dari kelas Fibonacci izin mempresentasikan mengenai ujian praktik reinforcement learning. Latar belakang dan tujuan dari kasus ini yaitu pada tahun 2016 lalu itu Google melaporkan reinforcement learning itu telah mengurangi tagihan energi pada data center mereka hingga 40%. Hal ini terjadi setelah penerapan reinforcement learning yang membuat mesin pengatur suhu ruangan berada dalam suhu optimal sepanjang waktu. Tujuan dari sistem ini adalah Google ingin meminimalkan tagihan energi untuk menjalankan sistem pendingin udara sebab suhu yang terlalu tinggi yang dihasilkan oleh server racks dapat berpengaruh buruk baik pada mesin itu sendiri dan juga pada pekerja di ruangan data center Google tersebut. Teori algoritma yang digunakan yaitu adalah deep key learning. Deep key learning adalah algoritma key learning yang dikombinasikan dengan suatu neural network berupa deep key network. Fungsinya yaitu untuk menggantikan key table. Jadi sebelumnya tuh sebenarnya sudah ada key learning, cuman key learning ini memiliki limitasi yaitu dia tidak bisa diterapkan untuk environment yang luas yang tinggi yang berdimensi besar. Oleh karena itu kita harus mempelajari deep key learning. Deep key learning ini menerima state yang diberikan environment, kemudian menghasilkan output estimasi key value pada setiap action yang diambil pada state tersebut. Terus pada neural network dia dapat dengan membandingkan key value output dengan target key value. Kemudian untuk pemodelannya sendiri, yang pertama ada state, yang kedua ada action, yang ketiga ada reward, dan yang keempat ada tujuan. State dari sistem ini yaitu dia ada temperatur dalam ruangan data center Google tersebut, yang kedua ada temperatur di luar ruangan, dan yang ketiga ada tingkat kelembapan ruangan itu. Kemudian untuk action-nya yaitu setting cooling and heating set points pada termostat, dan reward-nya adalah tagihan energi yang dikeluarkan. Apakah lebih besar ataupun lebih tinggi. Dan ada big penalty jika temperatur berada di luar suhu optimal. Pada kasus ini suhu optimalnya adalah 20 hingga 25 derajat Celcius. Dan dengan tujuannya meminimalkan tagihan energi dan menjaga sistem berada pada suhu optimal. Untuk performa energi yang dihasilkan nanti akan saya jelaskan. Pertama kita akan share screen terlebih dahulu mengenai code-nya. Yang pertama kita import library, kemudian kita initialize. Jadi performa ini dikatakan berhasil jika energi yang digunakan untuk mesin pengatur suhu lebih rendah daripada sebelumnya. Suhu dalam ruangan dari keadaan kedua bergantung pada suhu ruangan dari keadaan pertama, dan apakah tindakan gantung pada keadaan dan tindakan sebelumnya. Jadi Google menggunakan deep reinforcement learning untuk mempelajari cara mengontrol titik style, dan ketika mereka melatih sistem ini lalu menerapkannya, mereka menemukan bahwa sistem ini itu mengurangi tagihan listrik energi hingga 40% dibandingkan dengan metode konvensional kontrol yang mereka gunakan sebelumnya, yang ditunjukkan pada grafik pada slide selanjutnya. Ini kita bisa melihat ketika dia kontrolnya menyala, itu dia lebih rendah, dan kalau misalnya dimatikan kembali, dia kembali tinggi. Kesimpulannya adalah model yang digunakan yaitu deep key learning, itu terbukti sukses membantu Google dalam mengurangi tagihan listrik untuk data centernya. Tagihan listrik ini berkurang sebab penggunaan mesin pengatur suhu ruangan yang bekerja lebih optimal.
optimal pada suhu yang tepat, yaitu sekitar 20 hingga 25 derajat. Sehingga dapat dikatakan bahwa di learning pasti mempelajari kebijakan yang lebih baik dibandingkan dengan kebijakan konvensional yang digunakan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat menjawab semua pertanyaan untuk ujian praktik reinforcement learning. Dari saya, Faiko Radatul IC, izin pamit. Terima kasih.